Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nugrani Pratiwi dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan NPM 180403060014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengelolaan kelas berupa hasil resum dari bab 9, yaitu konsep dan pengajaran berbasis inquiry. Ikhtisar mengajar siswa cara berpikir. Fokus bab ini adalah pada konsep dan pengajaran berbasis inquiry, dua pendekatan pengajaran yang telah dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan pemikiran siswa. Bagian pertama akan membahas masalah yang lebih besar tentang mengapa penting untuk mengajar siswa cara berpikir, memberikan perspektif tentang cara terbaik untuk mengajar berpikir, dan menguraikan dasar teoritis untuk topik ini. Terakhir, membahas cara terbaik untuk menciptakan lingkungan kelas yang berfokus pada pemikiran dan bagaimana menilai proses dan keterampilan berpikir. Perspektif teoritis tentang mengajar berpikir. Berpikir dan hubungannya dengan cara kerja pikiran telah menarik minat para ahli teori, filsuf, dan peneliti selama bertahun-tahun. Dengan demikian, dukungan teoritis dan empiris untuk mengajar berpikir sangat luas dan mencakup berbagai topik. Jenis pemikiran. Berpikir tingkat tinggi. Sebagian besar pernyataan kontemporer tentang berpikir mengakui perbedaan antara dasar dan berpikir tingkat tinggi, dan bahwa mengajarkan keterampilan tingkat yang lebih tinggi memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan mengajarkan keterampilan berpikir dasar atau pola perilaku rutin. Pertimbangkan pernyataan berikut dari Lauren Resnick tahun 1987 tentang apa yang dia definisikan sebagai pemikiran tingkat tinggi. 1. Berpikir tingkat tinggi adalah non-algoritmik. 2. Berpikir tingkat tinggi cenderung kompleks. 3. Pemikiran tingkat tinggi sering menghasilkan beberapa solusi. 4. Berpikir tingkat tinggi melibatkan penilaian bernuansa dan interpretasi. 5. Berpikir tingkat tinggi melibatkan penerapan beberapa kriteria. 6. Berpikir tingkat tinggi sering melibatkan ketakpastian. 7. Berpikir tingkat tinggi melibatkan regulasi diri dari proses berpikir. 8. Berpikir tingkat tinggi melibatkan memaksakan makna. 9. Berpikir tingkat tinggi adalah berusaha. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah jenis pemikiran penting lainnya yang berasal dari Socrates. Bentuk pemikiran ini membutuhkan penggunaan proses kognitif analitis dan evaluatif dan terutama terdiri dari menganalisis argumen untuk konsistensi logis, untuk mengenali bias dan penalaran yang salah. Pemikiran dan penalaran ilmiah. Pemikiran ilmiah mengidentifikasi situasi masalah, menghasilkan dan menguji hipotesis, mengumpulkan data dan bukti, dan menarik kesimpulan dan kesimpulan. Pada intinya, berpikir ilmiah terdiri dari penalaran dan penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan dan bukti. Jenis pemikiran ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori penalaran deduktif dan penalaran induktif. Pemikiran metakognitif. Metakognisi atau berpikir tentang berpikir adalah pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki tentang proses kognitif kita sendiri dan kemampuan yang kita miliki untuk memeriksa pikiran kita dan memantau apa yang sedang terjadi. Tujuan penting untuk mengajar siswa cara berpikir adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pemikiran mereka sendiri dan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas metakognitif untuk memantau dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Konsep pengajaran. Pengajaran konsep telah dikembangkan terutama untuk mengajarkan konsep-konsep kunci yang berfungsi sebagai dasar bagi pemikiran tingkat tinggi siswa dan untuk memberikan dasar bagi saling pengertian dan komunikasi. Namun pada dasarnya, pelajaran konsep terdiri dari 4 fase atau langkah utama. 1. Menyajikan tujuan dan menetapkan seperangkat. 2. Memasukkan contoh dan bukan contoh. 3. Menguji pencapaian konsep. Dan 4. Menganalisis proses berpikir siswa. Sifat konsep. Konsep sendiri dapat ditempatkan ke dalam kategori. Beberapa konsep memiliki struktur aturan yang konstan. Jenis konsep ini disebut sebagai konsep konjungtif. Konsep lain lebih luas dan lebih fleksibel dan memungkinkan set atribut alternatif. Jenis konsep ini disebut konsep disjungtif, yaitu yang berisi kumpulan atribut alternatif. Jenis konsep ketiga adalah konsep yang struktur aturannya bergantung pada hubungan. Konsep-konsepnya, waktu dan jarak juga merupakan konsep relasional. Konsep dipelajari melalui contoh dan non-contoh. Mempelajari konsep tertentu melibatkan pengidentifikasian keduanya, contoh dan bukan contoh dari sebuah konsep. Contoh dan non-contoh diidentifikasikan dan digunakan oleh guru adalah penting dalam pelajaran konsep. Konsep dipengaruhi oleh konteks sosial. Konsep dengan atribut kritis yang berubah sering ditemukan dalam ilmu perilaku dan sosial dan memerlukan definisi operasional tergantung pada konteks sosial atau lingkungan budaya di mana mereka digunakan. Konsep memiliki definisi dan label. Semua konsep memiliki nama atau label dan definisi yang kurang lebih tepat. Label dan definisi memungkinkan saling pengertian dan komunikasi dengan orang lain menggunakan konsep tersebut. Mereka adalah prasyarat untuk konsep pengajaran dan pembelajaran. Konsep memiliki atribut kritis dan non-kritis. Atribut kritis adalah bahwa itu harus segitiga dan masing-masing sisinya harus sama. Selain itu, jika konsep tersebut merupakan bagian dari konsep yang lebih luas, maka konsep tersebut juga harus mencakup atribut-atribut kritis dari konsep yang lebih luas. Konsep juga memiliki atribut non-kritis. Semua konsep memiliki atribut kritis dan non-kritis, dan terkadang sulit bagi siswa untuk membedakan keduanya. Pengembangan manusia dan pembelajaran konsep.
Aspek penting lain dari pengajaran konsep berasal dari bidang pengembangan manusia. Ketika individu mengalami ide baru atau situasi baru, pertama-tama mereka mencoba memahami informasi baru dengan menggunakan skema yang ada. Mencoba memahami informasi baru dengan menyesuaikannya dengan apa yang sudah diketahui disebut asimilasi. Jika individu tidak dapat memasukkan data atau situasi baru ke dalam skema yang ada, mereka harus mengembangkan konsep atau skema baru. Ini disebut akomodasi. Perencanaan pengajaran konsep. Memilih konsep. Kurikulum adalah sumber utama untuk memilih konsep untuk diajarkan. Konsep dapat disematkan dalam buku teks dan edisi guru sering memberikan panduan dalam memilih konsep kunci untuk diajarkan. Kerangka kurikulum dan standar isi adalah sumber utama untuk memilih konsep untuk pengajaran. Dalam proses memilih konsep untuk diajarkan, penting untuk mengingat poin yang dibuat sebelumnya. Membantu siswa memahami suatu konsep melibatkan lebih dari sekedar membuat mereka memberikan definisi kata kosakata baru. Memutuskan pendekatan. Bab ini berfokus pada dua pendekatan, presentasi langsung dan pencapaian konsep. Presentasi langsung pendekatan menggunakan deduktif proses aturan ke contoh. Pencapaian konsep pendekatan sebaliknya mengubah urutan ini dan menggunakan induktif proses contoh ke aturan. Menurut Brunei, tahun 1996, pendekatan yang digunakan guru bergantung pada sasaran sedang dicari, siswa sedang diajarkan, dan alam dari konsep. Mendefinisikan konsep. Atribut kritis ini mendefinisikan konsep dan akibatnya siswa harus memahaminya. Namun atribut non-kritis juga masuk ke dalam gambar. Pada dasarnya ada 3 langkah dalam mendefinisikan sebuah konsep. 1. Mengidentifikasi nama konsep. 2. Daftar atribut kritis dan non-kritis. Dan 3. Tuliskan definisi yang ringkas. Menganalisis konsep. Setelah sebuah konsep dipilih dan didefinisikan dalam hal atribut kritisnya, konsep tersebut perlu dianalisis untuk contoh dan bukan contoh. Pemilihan contoh dan bukan contoh mungkin merupakan aspek yang paling sulit dari perencanaan untuk pelajaran konsep. Memilih dan mengurutkan contoh dan bukan contoh. Contoh dan bukan contoh yang dipilih untuk menggambarkan suatu konsep sangat penting. Secara umum dianjurkan bahwa contoh-contoh awal harus akrab dengan kelas. Ketika memilih satu set contoh, guru akan sering membuat atribut konsep yang tidak kritis sebagai berbeda mungkin. Ini membantu siswa fokus pada atribut penting yang umum untuk masing-masing contoh. Ketika memilih satu set contoh yang cocok dan bukan contoh, guru umumnya berusaha untuk membuat atribut non-kritis dari pasangan semirip mungkin. Hal ini memungkinkan siswa untuk fokus pada perbedaan antara contoh dan bukan contoh. Penggunaan gambar visual. Menggunakan gambar visual mempengaruhi pembelajaran konsep dan mendukung pepatah lama bahwa sebuah gambar bernilai 1000 kata menurut Mayer tahun 2011A dan 2011B. Penggunaan penyelenggara grafis dan peta konsep. Penyelenggara grafis dan peta konsep adalah bentuk lain dari representasi visual yang dapat berguna. Perangkat ini dapat membantu menyoroti atribut penting dari suatu konsep dan membuat konsep lebih konkret bagi siswa. Biasanya ada 4 langkah dalam membangun peta konsep untuk konsep tertentu. Langkah 1, buat inti yang menjadi fokus peta. Ini akan menjadi nama konsep. Langkah 2, bangun untaian yang bercabang dari inti. Untaian ini adalah atribut kritis buatan dari konsep. Langkah 3, gambarlah penopang untai yang menghubungkan atribut kritis dengan konsep. Langkah 4, identifikasi ikatan untai yang mungkin menunjukkan hubungan di antara berbagai atribut. Penggunaan analogi. Guru sering menemukan bahwa menggunakan analogi efektif dalam mengajarkan konsep-konsep tertentu, terutama ketika mereka menggunakan pendekatan presentasi langsung, kamera. Yang paling penting, analogi membantu siswa membangun jembatan konseptual antara apa yang sudah mereka ketahui dan konsep atau materi pembelajaran baru. Rencanakan waktu dan ruang. Memutuskan bagaimana mengalokasi waktu yang cukup dan bagaimana menggunakan ruang kelas adalah tugas perencanaan yang penting untuk pelajaran konsep. Persyaratan waktu tergantung pada tingkat kognitif dan kemampuan siswa serta kompleksitas konsep yang diajarkan. Melakukan pelajaran konsep, klarifikasi tujuan dan menetapkan set. Pada awal pelajaran konsep, seperti halnya semua jenis pelajaran, guru perlu mengomunikasikan dengan jelas kepada siswa tujuan pelajaran dan bagaimana pelajaran akan berlangsung. Guru mungkin juga membahas langkah-langkah pelajaran dan memberi siswa alasan mengapa konsep yang akan diajarkan penting untuk dipelajari. Guru menyiapkan siswa untuk belajar dengan ulasan singkat, pertanyaan tentang pelajaran kemarin atau anekdot menarik yang mengaitkan pelajaran yang akan datang dengan pengetahuan awal siswa. Masukkan contoh dan non-contoh dan pengujian untuk pencapaian. Urutan yang tepat untuk mendefinisikan dan memberi label konsep atau menyajikan contoh dan non-contoh bervariasi sesuai dengan pendekatan tertentu yang digunakan oleh guru. Presentasi langsung. Dalam pendekatan presentasi langsung, alur internal pelajaran meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Memberi nama konsep dan memberikan definisi kepada siswa. 2. Mengidentifikasi atribut kritis dan memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. 3. Menguji pemahaman konsep dengan meminta siswa memberikan contoh tambahan dan bukan contoh. Pencapaian konsep. Dalam pencapaian konsep, siswa sudah memiliki beberapa pemahaman tentang suatu konsep atau serangkaian konsep, dan diminta untuk membuat keputusan tentang apakah contoh-contoh tertentu adalah contoh dari suatu kelas atau tidak. Peran utama guru selama aspek pelajaran pencapaian konsep ini adalah untuk mencatat hipotesis siswa dan atribut penting yang diidentifikasi untuk memberi isyarat kepada siswa, dan untuk memberikan data tambahan jika diperlukan. Menganalisis berpikir dan mengintegrasikan pembelajaran.
Fase terakhir dari kedua pendekatan pengajaran konsep menekankan kegiatan yang diarahkan oleh guru yang bertujuan membantu siswa untuk menganalisis proses berpikir mereka sendiri dan untuk mengintegrasikan pengetahuan konseptual yang baru diperoleh. Untuk mencapai hal itu, guru meminta siswa untuk berpikir kembali dan menceritakan apa yang ada dalam pikiran mereka saat mereka mempertimbangkan konsep. Pengajaran berbasis inquiry. Pengajaran berbasis inquiry adalah pendekatan instruksional lain yang telah dikembangkan untuk tujuan mengajar siswa bagaimana berpikir. Pengajaran berbasis inquiry sebagian besar bertumpu pada dasar teoritis yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk pengajaran konsep dan tidak akan diulang di sini. Bagian berikut menjelaskan prosedur dan pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan pelajaran berbasis inquiry yang efektif. Merencanakan pelajaran berbasis inquiry. Dua tugas perencanaan utama diperlukan dalam persiapan pelajaran berbasis inquiry, menentukan hasil pembelajar dan mengidentifikasikan masalah yang cocok untuk inquiry. Seperti pengajaran konsep, pelajaran berbasis inquiry memiliki tujuan isi dan proses. Penting bagi guru untuk menjadi jelas tentang konten dan tujuan proses mereka dan dapat mengomunikasikannya kepada siswa dengan cara yang lugas. Melakukan pelajaran berbasis inquiry. Peran utama guru ketika melakukan pelajaran inquiry adalah untuk memfasilitasi fase-fase proses inquiry dan membantu siswa menjadi penuh perhatian dan reflektif tentang proses berpikir mereka. Meskipun ada banyak variasi pelajaran berbasis inquiry, alur keseluruhan untuk sebagian besar pendekatan terdiri dari 6 fase antara lain: 1. Dapatkan perhatian dan jelaskan proses penyelidikan. 2. Presentasikan masalah penyelidikan atau peristiwa yang tidak sesuai. 3. Bantu siswa merumuskan hipotesis untuk menjelaskan situasi masalah. 4. Mendorong siswa untuk mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. 5. Merumuskan penjelasan. 6. Renungkan situasi inquiry dan proses berpikir. Membuat berpikir terlihat. Pengajaran berbasis konsep dan inquiry merupakan ilustrasi pendekatan yang mengajarkan berpikir dengan memasukkan pengajaran berpikir ke dalam mata pelajaran kurikulum reguler, terutama sains, matematika, ilmu sosial, dan humaniora. Menanamkan pengajaran berpikir dengan cara ini membantu siswa mempelajari pengetahuan konten penting sekaligus belajar tentang proses berpikir dan penalaran yang terkait dengan konten. Banyak program dan pendekatan telah dikembangkan untuk mengajarkan keterampilan berpikir dan proses dengan cara ini. Elemen berpikir. Richard dan rekan-rekannya melaporkan bahwa mereka mengidentifikasi beberapa elemen proses berpikir yang membantu pelajar atau pemikir dalam pencarian mereka untuk pemahaman yang lebih dalam. Ini termasuk 1. Mengamati dengan cermat dan menggambarkan apa yang ada. 2. Membangun penjelasan dan interpretasi. 3. Penalaran dengan bukti. 4. Membuat koneksi. 5. Mempertimbangkan sudut pandang dan perspektif yang berbeda. 6. Menangkap hati dan membentuk kesimpulan. 7. Bertanya-tanya dan bertanya. 8. Mengungkap kompleksitas dan pergi ke bawah permukaan dari Richard Schwartz dan Morrison tahun 2011 halaman 11 dan 13. Mengembangkan ruang kelas dengan budaya berpikir. Richards tahun 2002 dan 2005 menyimpulkan bahwa 8 elemen diperlukan jika kita menginginkan ruang kelas yang bercirikan budaya berpikir. 1. Harapan dan sikap. 2. Waktu. 3. Peluang. 4. Rutinitas dan struktur. 5. Bahasa dan percakapan. 6. Pemodelan. 7. Interaksi dan hubungan. 8. Lingkungan fisik. Membuat berpikir lebih terlihat. Keberhasilan dalam mengajar siswa dalam cara berpikir memerlukan strategi untuk membuat pemikiran lebih terlihat. Misalnya, guru dapat memodelkan perhatian dan menggambarkan proses berpikir mereka sendiri. Cara lain untuk membuat pemikiran terlihat adalah melalui lingkungan fisik kelas. Akhirnya, cara guru menggunakan bahasa dapat membantu membuat proses berpikir dan berpikir terlihat. Menggunakan rutinitas berpikir. Program berpikir terlihat adalah apa yang diberi label oleh pengembang rutinitas berpikir. Rutinitas ini memiliki struktur yang mirip dengan rutinitas lain yang digunakan oleh guru. Rutinitas berpikir adalah prosedur yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi ide-ide dan untuk berlatih dan merefleksikan proses berpikir mereka sendiri. Sitting Wonder adalah contoh dari satu rutinitas yang telah dikembangkan dan terdiri dari 3 langkah. Masing-masing membutuhkan jenis perilaku kognitif yang berbeda. Mengembangkan lingkungan belajar yang mempromosikan pemikiran. Tugas-tugas yang terkait dengan mengelola lingkungan belajar selama pengajaran berbasis konsep dan inquiry dan yang diperlukan ketika menggunakan rutinitas berpikir dalam beberapa hal sangat mirip dengan yang digunakan oleh guru ketika mereka menggunakan presentasi atau instruksi langsung. Namun pencapaian konsep pengajaran berbasis inquiry dan beberapa penggunaan rutinitas berpikir mengharuskan siswa untuk terlibat dalam inquiry dan penemuan, dan proses induktif ini memerlukan wacana dan diskusi. Menilai proses dan keterampilan berpikir. Banyak ide dan strategi yang sama yang digunakan dalam mendefinisikan dan menganalisis konsep dapat digunakan dalam mengevaluasi pemahaman konsep siswa. Demikian pula banyak pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam pelajaran berbasis inquiry adalah pertanyaan yang diperlukan untuk menilai pemahaman siswa tentang proses dan keterampilan berpikir yang penting. Namun, ketika mengevaluasi pemahaman siswa tentang suatu konsep, penting bagi guru untuk meminta siswa melakukan lebih dari sekedar mendefinisikan konsep dengan kata-kata. Guru harus mempertimbangkan sejumlah prinsip ketika menyusun item test untuk mengukur perkembangan konseptual dan atau keterampilan inquiry siswa. Item test harus mencakup contoh
yang mengukur kemampuan siswa untuk menggeneralisasi ke contoh konsep yang baru ditemui. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.